Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang keseimbangan harga pasar. Syarat terjadinya pasar yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa suatu tempat dikatakan sebagai pasar itu yang pertama harus memiliki atau di dalamnya ada pembeli atau konsumen, dan juga harus ada penjual atau produsen. Selain itu harus ada yang namanya barang dan jasa, dan yang pasti harus ada harga. Pembeli atau konsumen dalam pasar nanti akan melakukan permintaan atau demand, atau quantity of demand disingkat dengan QD, yaitu sejumlah barang yang diminta atau dibeli oleh pembeli atau konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penjual akan melakukan penawaran atau supply, atau quantity of supply disingkat menjadi QS, yaitu sejumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh penjual atau produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi sekali lagi, dalam pasar itu harus ada pembeli, penjual, barang dan jasa, juga harga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli yang pertama adalah faktor harga barang itu sendiri. Ketika seorang konsumen atau pembeli akan melakukan permintaan dan pembelian barang, yang mereka lihat pertama kali adalah harga barangnya. Saat harga barangnya murah, maka mereka akan membelinya, tapi ketika harga barangnya mahal, mereka biasanya tidak akan membelinya. Faktor yang kedua adalah faktor harga barang lain. Seorang konsumen atau pembeli ketika akan melakukan permintaan dan pembelian barang, biasanya mereka akan membanding-bandingkan harganya terlebih dahulu, karena ada banyak barang yang sama fungsi dan bentuknya, tapi berbeda-beda harganya. Ketika mereka menemukan barang tersebut ada yang lebih murah harganya, biasanya mereka akan membeli yang lebih murah. Tapi ketika mereka menemukan harga yang lebih mahal, maka mereka tidak akan jadi membelinya. Jadi mereka akan melakukan perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli barang yang mereka inginkan. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pendapatan. Ketika mereka sebagai konsumen memiliki pendapatan dengan jumlah tinggi, biasanya pembelian atau permintaan barang pun akan lebih banyak. Tapi ketika pendapatan yang mereka memiliki jumlahnya sedikit, pembelian atau permintaan barang menjadi lebih sedikit juga. Faktor yang keempat adalah faktor selera yang mempengaruhi permintaan dan pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Setiap pembeli atau konsumen memiliki selera yang berbeda-beda, jadi mereka tidak sama seleranya dalam membeli barang. Bahkan dalam satu keluarga saja memiliki selera yang berbeda-beda. Dalam hal makanan misalnya, ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas. Ada yang suka makanan berkuah, ada juga yang suka makanan gorengan. Nah, jadi pembelian atau permintaan barang pun tergantung dari selera masing-masing yang dimiliki oleh pembeli tersebut. Faktor yang kelima adalah faktor jumlah penduduk yang mempengaruhi permintaan. Ketika misalkan dalam satu keluarga ada 3 anggota keluarga, maka permintaan atau pembelian barang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 3 orang anggota keluarga tersebut. Tapi ketika dalam satu keluarga itu bertambah menjadi 4 orang, pemenuhan kebutuhan dengan pembelian atau permintaan barang itu untuk memenuhi 4 orang anggota keluarga itu. Jadi jumlah penduduk atau jumlah orang dalam suatu wilayah juga mempengaruhi permintaan. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah prediksi harga di masa depan. Ketika pembeli atau konsumen tahu bulan depan atau besok atau lusa harga barang akan naik, biasanya mereka akan membeli barang dari sekarang jika harganya sedang murah, karena mereka tahu besok atau lusa atau bulan depan harganya sudah naik. Mereka akan menyetok barang-barang yang mereka butuhkan dari sekarang. Dan faktor yang terakhir, yang ketujuh, yang mempengaruhi permintaan adalah promosi yang dilakukan oleh produsen. Banyaknya iklan atau promosi yang menarik dari produsen juga mempengaruhi permintaan atau pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Jadi sekali lagi, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan yang berasal dari konsumen atau pembeli. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang berasal dari penjual atau produsen. Faktor yang pertama adalah faktor harga barang itu sendiri. Ketika harga barang dalam pasar sedang murah, biasanya penjual atau produsen akan memperbanyak jumlah barangnya
supaya barangnya laku terjual karena harganya sedang murah. Tapi ketika harga dalam pasar sedang mahal, biasanya jumlah barang yang dijual oleh penjual atau produsen itu menjadi lebih sedikit, tapi harga barangnya menjadi naik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang lain. Ketika dalam suatu pasar memiliki banyak penjual, dan di sana mereka menetapkan harga yang berbeda-beda, biasanya itu akan mempengaruhi minat pembeli untuk bisa membeli barang, dan juga penjual biasanya berlomba-lomba untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah. Ketika dia tahu ada penjual lain yang menjual harga dengan lebih murah, biasanya dia akan mengikuti juga untuk menurunkan harga yang lebih murah supaya menarik perhatian pembeli. Faktor yang ketiga adalah faktor biaya produksi oleh penjual atau produsen. Ketika penjual memiliki biaya produksi yang rendah, maka mereka akan menghasilkan barang yang banyak karena bahan bakunya harganya sedang murah. Tapi ketika biaya produksinya tinggi karena harga bahan bakunya juga mahal, biasanya penjual akan mengurangi jumlah barang yang mereka jual, tapi harga barangnya menjadi mahal karena mereka tetap ingin dapat keuntungan. Yang keempat, faktor teknologi yang dimiliki oleh penjual atau produsen. Ketika teknologi yang dimiliki oleh penjual atau produsennya canggih dengan alat-alat yang sangat modern, biasanya jumlah barang yang dihasilkan semakin banyak dan juga semakin cepat. Tapi ketika teknologi yang dimiliki oleh penjual atau produsen masih sederhana dan manual, jumlah barang yang dihasilkan dalam waktu yang lama atau lambat dan juga biasanya lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan saja. Faktor yang kelima yang mempengaruhi penawaran adalah jumlah pesaing atau jumlah penjual. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika jumlah penjual dalam suatu pasar banyak dan mereka menjual barang yang sama, akan terjadi persaingan harga dan juga persaingan usaha sehingga akan mempengaruhi jumlah barang yang dijual. Biasanya nanti akan berlomba-lomba melakukan promosi supaya menarik perhatian pembeli untuk bisa membeli barang-barang yang mereka jual. Dan faktor yang keenam yang mempengaruhi penawaran dari penjual atau produsen adalah tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Penjual menetapkan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang itu berarti orientasi laba profit. Tapi ketika penjual menetapkan keuntungan atau laba benefit, mereka mengutamakan manfaat dari barang-barang yang mereka jual supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pembeli. Dan yang ketujuh adalah faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat penawaran atau penjualan yang dilakukan oleh penjual atau produsen. Ketika ada kebijakan pemerintah yang menargetkan penjual untuk menjual barang tidak lebih dari 10 barang misalnya, berarti penjual tidak boleh menjual barang itu lebih dari 10 barang. Atau misalkan ada kebijakan pemerintah yang menetapkan harga tertentu, ada batas harga tertentu dalam penjualan, berarti nanti penjual juga tidak bisa menjual barang lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang dilakukan oleh penjual atau produsen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Kita sudah mengetahui bahwa permintaan berasal dari pembeli atau konsumen, dan penawaran berasal dari penjual atau produsen. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen itu sedikit. Tapi jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta atau dibeli konsumen itu banyak. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh penjual atau produsen itu banyak. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen itu sedikit. Ada syaratnya yang disebut dengan ceteris paribus. Faktor lain selain harga dianggap nilainya tetap. Jadi faktor-faktor seperti pendapatan, biaya produksi, jumlah penduduk, jumlah pesaing, dan sebagainya yang dibahas sebelumnya itu dianggap nilainya 0 atau tetap. Hukum permintaan dan penawaran ini berlaku hanya untuk harga barang itu sendiri. Jadi selain harga barang, nilainya dianggap 0 atau tetap.
tetap. Dan permintaan dan penawaran ini bisa dihitung dengan rumus. Untuk permintaan, QD sama dengan A min BP, dan untuk penawaran, QS sama dengan min A plus BP. Akan dibahas lebih lengkap di pembahasan selanjutnya. Fungsi permintaan dan penawaran dilakukan untuk bisa menghitung berapa jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu sendiri. Permintaan bisa dalam bentuk QD atau PD, sedangkan penawaran bisa dalam bentuk QS atau PS. Fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. Fungsi ini difokuskan pada QD atau jumlah barang yang diminta. Jika yang difokuskan adalah harga, maka fungsi permintaan menjadi PD sama dengan A min BQ, karena PD itu adalah price of demand atau harga barang yang diminta. Untuk penawaran, fungsi penawaran bisa dihitung dengan QS sama dengan min A plus BP. Nilai A ini bisa positif atau negatif. QS adalah quantity of supply yang berfokus pada jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Tapi jika yang difokuskan adalah harga barang yang ditawarkan atau dijual, maka fungsinya menjadi PS sama dengan min A plus BQ. Sekali lagi, dalam penawaran, nilai A ini bisa negatif atau bisa positif. Jadi bisa min A atau bisa A saja. Nah, itu adalah fungsi permintaan dan penawaran. Berikut adalah keterangan dari masing-masing fungsinya. QD artinya quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. QS adalah quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. PD adalah price of demand, harga barang yang diminta. Sedangkan PS adalah price of supply, harga barang yang ditawarkan. Nilai A adalah konstanta, yaitu faktor lain yang dianggap tetap nilainya atau sama. Dan juga B adalah koefisien atau angka. B itu untuk harga atau price. Adapun cara atau rumus dalam menghitung fungsi permintaan dan penawaran ketika kita belum menemukan QD atau PD dan belum menemukan QS atau PS bisa dihitung dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. M di sini adalah selisih P dan Q atau gradien jika dalam kurva. M ini bisa dihitung dengan cara delta P dibagi delta Q. Delta P itu adalah selisih P atau selisih harga dengan cara P2 dikurangi P1. Sedangkan delta Q adalah selisih Q atau selisih jumlah barang. Dihitung dengan cara Q2 dikurangi Q1. Cara yang kedua dalam mengetahui atau mencari fungsi permintaan dan penawaran adalah dengan cara P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Karena hampir sama ya sebetulnya kedua rumus ini, jadi tergantung kalian mau memakai rumus yang mana. Sekarang kita akan membahas contoh soal menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Pertama yang akan kita bahas adalah menghitung fungsi permintaan atau fungsi QD. Coba perhatikan tabel permintaan di bawah ini. Dalam tabel terdiri dari dua kolom, yaitu kolom P atau harga dan kolom QD atau jumlah barang yang diminta. P yang pertama sebesar Rp14.000, P yang kedua sebesar Rp15.000. QD yang pertama sebesar 200 dan QD yang kedua sebesar 100. Pertanyaannya, cari dan hitung fungsi QD. Kita harus menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Dalam contoh ini kita ambil rumus yang pertama yaitu P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. Sebelum itu kita harus menghitung dulu nilai M-nya terlebih dahulu. Dengan rumus M sama dengan delta P dibagi delta Q atau M sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. Maka M sama dengan 15.000 dikurangi 14.000 dibagi 100 dikurangi 200 atau M sama dengan 1000 dibagi min 100. Maka nilai M diketahui sebesar min 10.
Lalu, masukkan angka nilai M yang sudah dihitung sebelumnya pada rumus P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. Maka P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. P min P1-nya adalah 14.000 sama dengan min 10 dalam kurung Q min Q1-nya adalah 200. Jadi, P min 14.000 sama dengan min 10 dikali Q menjadi min 10 Q dan min 10 dikali min 200 menjadi plus 2000. Maka P sama dengan min 10 Q tambah 2000 tambah 14.000 karena yang kita cari adalah fungsi PD-nya dulu. Maka diketahui PD sama dengan min 10 Q plus 16.000. Kita akan merubahnya ke fungsi QD, maka min 10 Q dipindah ruaskan menjadi 10 Q sama dengan 16.000 min P. P di sebelah kiri dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Untuk menghilangkan angka 10-nya, maka harus dibagi dengan 10 lagi. Maka 10 Q sama dengan 16.000 min P dibagi 10. Maka selanjutnya kita bisa mengetahui QD sama dengan 1600 min 1 per 10 P. Nilai 1600 didapat dari 16.000 dibagi 10 dan 1 per 10 didapat dari angka 1 yang menjadi milik P, maka jadi 1 per 10. Nah, itu adalah cara menghitung fungsi QD. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dalam menghitung fungsi QS. Perhatikan tabel penawaran di bawah ini. Dalam tabel terdiri dari dua kolom, yaitu kolom P atau harga dan kolom QS atau jumlah barang yang ditawarkan. P atau harga yang pertama sebesar Rp6.000, P atau harga yang kedua sebesar Rp8.000, sedangkan QS atau jumlah yang ditawarkan pertama sebesar 100 dan QS atau jumlah yang ditawarkan kedua sebanyak 200. Tabel dan angka ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Pertanyaannya, cari dan hitung fungsi QS. Kita bisa menjawab dengan rumus yang kita gunakan sebelumnya dalam menghitung fungsi QD, yaitu rumus P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. Jadi kita juga harus menghitung dulu nilai M-nya terlebih dahulu dengan rumus M sama dengan delta P dibagi delta Q atau M sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Maka M sama dengan P2 dikurangi P1 yaitu 8.000 dikurangi 6.000 dibagi Q2 dikurangi Q1 yaitu 200 dikurangi 100, maka M sama dengan 2000 dibagi 100, maka diketahui nilai M sebesar 20. Lalu, masukkan angka atau nilai M yang sudah kita hitung pada rumus P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. Maka P min P1 yaitu 6.000 sama dengan 20 dalam kurung Q min Q1 yaitu 100. Jadi P min 6.000 sama dengan 20 dikali Q menjadi 20 Q dan 20 dikali min 100 menjadi min 2000. Kita akan mengeluarkan nilai P-nya menjadi sendiri dan memindahkan nilai min 6.000 ke sebelah kanan. Jadi, P sama dengan 20 Q min 2000 plus 6.000. Karena 6.000-nya berpindah ruas, maka tandanya pun berganti. Dari situ kita akan menemukan fungsi PS sama dengan 20 Q plus 4.000. Yang akan kita cari adalah fungsi QS, maka dari itu nilai Q-nya harus dipindah ruaskan ke posisi PS. Jadi 20 Q berpindah ruas menjadi nilainya minus 20 Q sama dengan 4000 min P. P-nya pun berganti tanda dari positif menjadi negatif. Maka min 20 Q sama dengan 4000 min P. Untuk menghilangkan nilai min 20, maka kita harus membaginya juga dengan min 20. Jadi min 20 Q sama dengan 4000 min P dibagi min 20. Maka dari itu, akhirnya kita menemukan nilai QS sama dengan min 200 karena 4000 dibagi min 20 plus 1 per 20 P. Nah, itu adalah cara dalam menghitung fungsi QS. Setelah kita memahami hukum dan fungsi permintaan dan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran.
Yang kita bahas pertama adalah kurva permintaan atau kurva KIDE. Kurva KIDE menunjukkan hubungan KIDE atau jumlah barang yang diminta dengan P atau harga yang hubungannya berbanding terbalik atau negatif. Coba perhatikan tabel ini. Dalam tabel ini menunjukkan nilai KIDE dan juga nilai P. Nilai KIDE semakin bertambah dan P-nya semakin berkurang. Maka ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan hubungan yang berbanding terbalik atau negatif. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan pada grafik atau kurva ini. Ketika harga barang Rp2.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 100. Dan ketika harga naik menjadi Rp4.000, jumlah barang yang diminta berkurang menjadi 80. Ketika harga naik lagi menjadi Rp6.000, jumlah barang yang diminta berkurang lagi menjadi 60. Dan ketika harga naik lagi menjadi Rp8.000, jumlah barang yang diminta kembali berkurang menjadi 40. Harga naik lagi menjadi Rp10.000, jumlah barang yang diminta pun berkurang sebanyak 20. Nah, itulah yang disebut dengan kurva permintaan hubungan berbanding terbalik atau negatif. Karena ketika yang satu naik, yang satunya turun. Nah, itulah tentang kurva permintaan. Jadi antara tabel dan kurva ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Dan ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Kurva permintaan atau kurva KIDE yang sebelumnya dibahas itu berlaku untuk harga barang itu sendiri. Tapi kurva permintaan atau kurva KIDE ini bisa mengalami pergeseran ke kiri atau ke kanan karena ada pengaruh faktor lain selain harga. Misalkan kita ambil contoh faktor lain selain harga barang itu sendirinya adalah pendapatan. Ketika pendapatan berkurang, maka kurva D0 akan bergeser ke D1 sehingga jumlah barang yang diminta pun berkurang. Dan ketika pendapatan bertambah, maka kurva akan bergeser ke kanan dari D0 ke D2 sehingga jumlah barang yang diminta bertambah. Coba perhatikan dalam kurva berikut ini. Kita anggap kurva permintaan D0. Ketika pendapatan berkurang, misalkan pada harga Rp6.000 biasanya kita meminta atau melakukan permintaan sebanyak 60 barang. Tapi ketika pendapatan berkurang pada harga yang sama sebesar Rp6.000, kita melakukan permintaan barang menjadi 40 barang saja karena pendapatan kita berkurang atau sedikit. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurva bergeser ke kiri dari D0 ke D1 karena pendapatannya berkurang. Harganya tetap tidak berubah, tapi karena pendapatan kita berkurang atau uang kita yang dimiliki sedikit, maka biasanya ketika kita meminta barang sebanyak 60, akhirnya menjadi berkurang. Kita meminta barang sebanyak 40 dalam harga yang sama sebesar Rp6.000. Namun ketika kurva bergeser ke kanan dari D0 ke D2, maka di situ pendapatan bertambah. Biasanya pada harga Rp6.000 kita mendapatkan 60 barang. Tapi ketika pendapatan bertambah dengan harga yang sama sebesar Rp6.000, kita bisa membeli sebanyak 80 barang. Karena pendapatan kita sedang banyak atau uang kita sedang lebih. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengaruh faktor lain selain harga yang menyebabkan kurva permintaan bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita akan membahas tentang kurva penawaran atau kurva QS. Kurva penawaran atau kurva QS menunjukkan hubungan QS atau jumlah barang yang ditawarkan dengan P atau harga yang hubungannya berbanding lurus atau positif. Coba perhatikan tabel ini. Dalam tabel menunjukkan nilai QS atau jumlah yang ditawarkan dan nilai P atau harga. Tabel ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga naik atau bertambah, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan naik atau bertambah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dalam kurva berikut. Pada saat harga barang Rp2.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 20. Ketika harga barang naik lagi menjadi Rp4.000, jumlah barang yang ditawarkan pun naik lagi menjadi 40.
Dan ketika harga barang naik lagi menjadi Rp6.000, jumlah barang yang ditawarkan pun naik menjadi 60. Ketika harga barang naik lagi sebanyak Rp8.000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik lagi sebanyak 80. Hingga jumlah barang naik menjadi 100 pada saat harga barang naik sebanyak atau sebesar Rp10.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan hubungan yang berbanding lurus atau positif. Karena ketika yang satunya naik, yang lainnya pun ikut naik. Itulah yang dimaksud kurva penawaran atau QS. Kurva penawaran atau kurva QS bisa juga mengalami pergeseran kurva ke kiri atau ke kanan. Hal ini disebabkan karena ada pengaruh faktor lain selain harga barang yang membuat kurva bergeser ke kiri atau ke kanan. Yang pertama, apabila kurva bergeser ke kiri ditandai dengan kurva S0 yang bergeser ke S1, maka menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang, sedangkan harganya menjadi bertambah. Yang kedua, pengaruh faktor lain selain harga akan membuat kurva bergeser ke kanan ditandai dengan kurva S0 bergeser ke S2, maka menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah, sehingga barang yang dijual semakin banyak dengan harga yang lebih murah. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan kurva berikut ini. Kita ambil contoh, pada saat harga Rp6.000, jumlah barang yang ditawarkan penjual sebanyak 60 barang. Ketika kita ambil contoh faktor lain yang mempengaruhinya adalah biaya produksi yang naik, maka saat biaya produksi naik, jumlah barang yang dijual akan semakin berkurang dan harganya semakin bertambah. Pada saat harga Rp6.000, harusnya penjual menawarkan barang sebanyak 60 barang. Tapi ketika biaya produksi naik disebabkan ada bahan baku yang harganya naik juga, maka harga barang meningkat sebesar Rp8.000, sehingga jumlah barang yang ditawarkan tetap sebanyak 60. Seharusnya jumlah barang yang ditawarkan bertambahkan sebanyak 80, tapi karena biaya produksinya mahal atau naik, maka pada harga Rp8.000 jumlah barang yang ditawarkan menjadi 60 saja. Jadi ada kenaikan harga di sini ketika biaya produksinya bertambah. Apabila biaya produksinya berkurang atau harga bahan baku murah, maka biasanya penjual menjual barang dengan harga Rp6.000 sebanyak 60 barang, dia akan menurunkan harga menjadi Rp4.000 dan menjual sebanyak 60 barang dengan harapan masih mendapatkan keuntungan. Jadi, itulah contoh kurva penawaran yang bergeser ke kiri ke kanan apabila faktor lain selain harganya adalah biaya produksi yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Ketika biaya produksi naik, maka harga barang akan naik dan jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Tapi ketika jumlah biaya produksi berkurang, maka jumlah harga yang ditawarkan akan turun dan barang yang ditawarkan akan bertambah. Nah, itulah yang menyebabkan kurva penawaran akhirnya bisa bergeser. Dalam kurva permintaan dan penawaran, faktor lain yang mempengaruhi itu tidak akan berlaku hukum permintaan dan penawaran. Karena hukum permintaan dan penawaran hanya berlaku pada harga barang itu sendiri. Sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk kurva permintaan dan penawaran berdasarkan data nilai dan jumlah barang yang sudah ada di dalam tabel. Nah, sekarang kita akan membuat kurva permintaan dan penawaran menggunakan fungsi QD dan QS karena nilai harga dan jumlah barangnya belum diketahui. Jadi kita harus menghitung nilai harga dan jumlah barangnya menggunakan fungsi QD dan juga fungsi QS masing-masing. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu bagaimana cara membuat kurva QD menggunakan fungsi QD. Misalkan diketahui fungsi QD sama dengan 100 min 5P. Dan pertanyaannya, gambarkan dan buatkan kurva QD. Jawabannya, masukkan rumus QD sama dengan 100 min 5P. Dan hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari titik Q pada garis horizontal dengan memisahkan titik P sama dengan 0.
maka QD sama dengan 100 min 5P. QD sama dengan 100 min 5, P-nya diganti dengan angka 0. Jadi min 5 dikali 0, hasilnya adalah 0. Dan diketahui nilai QD atau titik Q sama dengan 100. Langkah yang kedua, mencari titik P atau nilai P dengan memisahkan nilai QD sama dengan 0. Maka QD sama dengan 100 min 5P. Nilai QD diganti dengan angka 0 menjadi 0 sama dengan 100 min 5P. Yang kita cari adalah titik P. Maka min 5P harus dipindah ruaskan menjadi 5P sama dengan 100. Sehingga bisa diketahui P sama dengan 100 dibagi 5, nilainya adalah 20. Coba perhatikan kurva berikut. Pada garis horizontal merupakan QD, kita sudah mengetahui titiknya adalah nilainya 100. Dan untuk titik P atau harga nilainya adalah 20. Jika ditarik garis diagonal yaitu 20 ke 100, nah itulah yang disebut dengan kurva QD sama dengan 100 min 5P. Selanjutnya, kita akan membuat kurva penawaran menggunakan fungsi QS. Misalkan diketahui fungsi QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Pertanyaannya, gambarkan dan buatkan kurva QS. Jawabannya, kita harus mencari titik Q dengan memisahkan P sama dengan 0. Jadi angka 0 ini harus dimasukkan pada fungsi QS min 20 plus 4P. Jadi QS sama dengan min 20 plus 4P, lalu QS sama dengan min 20 plus 4, P-nya diganti dengan 0. Jadi plus 4 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Oleh karena itu diketahui nilai QS atau titik Q sama dengan min 20. Selanjutnya kita mencari titik P dengan memisahkan QS sama dengan 0, maka QS sama dengan min 20 ditambah 4P. QS-nya diganti dengan angka 0 menjadi 0 sama dengan min 20 plus 4P. Yang kita cari adalah titik P, maka plus 4P berpindah ruas menjadi min 4P sama dengan min 20. Maka bisa diketahui P sama dengan min 20 dibagi min 4 nilainya adalah 5. Jika digambarkan dalam kurva, pada garis horizontal yang merupakan QS, nilainya adalah min 20, sedangkan nilai P atau harga adalah 5. Jika ditarik garis 5 ke min 20, maka itulah yang disebut dengan kurva QS sama dengan min 20 plus 4P. Perbedaan kurva QD dan kurva QS, kurva QD garisnya atau garis diagonalnya itu mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva QS garis diagonalnya dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu perbedaan kurva QD dan kurva QS. Dalam kurva QS ada nilai yang negatif dalam garis horizontal, sedangkan dalam kurva QD tidak ada nilai yang negatif dalam garis horizontalnya. Nah, kalian sudah bisa membedakan bagaimana cara membuat kurva QD dan kurva QS menggunakan fungsi QD dan juga fungsi QS. Setelah kita memahami tentang fungsi, hukum, dan kurva permintaan dan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan harga pasar atau disebut dengan istilah equilibrium. Keseimbangan harga pasar terjadi karena adanya proses interaksi antara permintaan dan penawaran itu sendiri. Jadi syarat keseimbangan harga pasar itu adalah permintaan sama dengan penawaran, atau jumlah atau harga barang yang diminta harus sama dengan jumlah atau harga barang yang ditawarkan. Bila dinyatakan dalam bentuk simbol atau rumus, keseimbangan harga pasar itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD sama dengan QS adalah keseimbangan harga pasar yang ditunjukkan oleh jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan PD sama dengan PS adalah keseimbangan harga pasar yang ditunjukkan oleh harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi sekali lagi,
Syarat keseimbangan harga pasar atau syarat equilibrium adalah jumlah atau harga barang yang diminta sama dengan jumlah atau harga barang yang ditawarkan. Menentukan keseimbangan harga pasar bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara menggunakan tabel dan angka. Perhatikan pada tabel berikut. Di sini ada kolom harga, ada kolom KID, dan juga ada kolom QS. Pada harga 2000 KID 5 unit dan QS 1 unit. Pada harga 4000 KID 4 unit dan QS 2 unit. Pada harga 6000 KID 3 unit dan QS 3 unit. Pada harga 8000 KID 2 unit dan QS 4 unit. Pada harga 10000 KID 1 unit dan QS 5 unit. Harga pasar dinyatakan seimbang atau mencapai equilibrium apabila nilai QID dan QS memiliki angka yang sama karena syarat equilibrium adalah QID sama dengan QS. Dalam tabel di sini ditunjukkan jumlah QID sama dengan QS yang sama, yaitu pada harga 6000 dengan QID dan QS-nya sebanyak 3 unit. Cara menentukan keseimbangan harga pasar yang kedua menggunakan kurva QID dan QS. Coba lihat dalam kurva di sini, ada kurva D dan kurva S. Kurva D adalah kurva permintaan dan kurva S adalah kurva penawaran. Harga pasar dinyatakan seimbang atau mencapai titik equilibrium apabila ada titik perpotongan dan pertemuan dari kurva QID dan QS. Dalam kurva ini, perpotongan kurva QID dan QS terjadi pada harga barang sebesar Rp6.000 dengan jumlah barangnya sebanyak 3 unit. Nah, itulah yang disebut dengan titik equilibrium atau keseimbangan harga pasar, yaitu pertemuan atau perpotongan kurva QID dan QS pada harga Rp6.000 dengan barangnya sebanyak 3 unit. Cara menentukan keseimbangan harga pasar yang ketiga dengan menggunakan rumus fungsi QID dan QS. Ada pertanyaan, diketahui fungsi QID sama dengan 100 min 2P dan fungsi QS sama dengan min 40 plus 2P. Hitunglah harga keseimbangan atau equilibrium dalam pasar. Kita sudah tahu bahwa syarat equilibrium adalah QID sama dengan QS, maka kita tinggal memasukkan fungsi masing-masing, yaitu 100 min 2P sama dengan min 40 plus 2P. Setelah kita ketahui fungsi masing-masing tersebut, ada 2P yang sama, tapi tandanya berbeda. Nah, kedua P ini harus disatu ruaskan, maka plus 2P dalam QS harus dipindah ruaskan ke QID. Maka min 2P, min 2P sama dengan min 40, min 100. Nah, min 100 ini adalah 100 milik QID yang dipindah ruaskan. Maka menjadi min 4P sama dengan min 140. Yang kita cari adalah P-nya. Maka P sama dengan min 140 dibagi min 4, P-nya diketahui sebesar 35. Syarat keseimbangan pasar adalah QID sama dengan QS. Maka untuk membuktikan apakah QID QS-nya sama, masukkan nilai P35 tadi pada masing-masing fungsi QID dan QS seperti berikut ini. QID sama dengan 100 min 2P. QID sama dengan 100 min 2, P-nya diganti dengan 35. Dan QID sama dengan 100 min 2 kali 35 adalah 70. Maka nilai QID sebanyak 30. QS sama dengan min 40 plus 2P. QS sama dengan min 40 plus 2 dikali P-nya 35. Maka QS sama dengan min 40 plus 2 kali 35 adalah 70. Maka diketahui nilai QS adalah sebanyak 30. Nah, terbukti bahwa keseimbangan harga pasar sebanyak 35 atau sebesar 35 ini dengan QID dan QS-nya jumlahnya sama, yaitu sebanyak 30. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam istilah ekonomi, elastisitas ini memiliki arti kepekaan pada perubahan harga. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand yang disingkat menjadi ED adalah perubahan jumlah barang yang diminta atau dibeli karena adanya perubahan harga.
Sedangkan elastisitas penawaran atau elasticity of supply yang disingkat menjadi ES adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual karena adanya perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai elastisitasnya kurang dari 1, maka disebut dengan permintaan atau penawaran yang inelastis. Artinya, perubahan jumlah barang ini tidak peka pada adanya perubahan harga. Yang kedua, apabila nilai elastisitasnya lebih dari 1, maka disebut dengan permintaan atau penawaran elastis, yang artinya perubahan jumlah barang peka terhadap perubahan harga. Dan apabila permintaan elastis uniter atau penawaran elastis uniter yang nilai elastisitasnya sama dengan 1, itu artinya memiliki kepekaan apabila ada perubahan harga. Dan yang keempat, apabila nilai elastisitasnya sama dengan 0, maka disebut dengan permintaan atau penawaran inelastis sempurna, yang artinya perubahan jumlah barang tidak memiliki kepekaan sama sekali karena adanya perubahan harga. Dan yang kelima, apabila nilai elastisitasnya tak terhingga atau tak ternilai, maka disebut dengan permintaan elastis atau penawaran elastis sempurna, yang artinya permintaan atau penawaran dalam perubahan jumlah barang ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi pada perubahan harga. Nah, itu adalah jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang akan kita bahas pertama adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu banyaknya barang substitusi sehingga sifatnya permintaan ini menjadi elastis. Misalnya, ada dua barang yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama tapi harganya berbeda. Ketika barang yang satu memiliki perubahan harga, maka akan mempengaruhi barang yang lainnya, sehingga jumlah barang yang diminta pun akan berubah. Makanya sifatnya permintaannya adalah elastis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah banyaknya jumlah penduduk, sehingga permintaan menjadi inelastis atau perubahan jumlah barang menjadi tidak peka karena adanya perubahan harga. Ketika jumlah penduduk atau jumlah orang dalam suatu wilayah bertambah, sedangkan barang yang akan dipenuhi tetap, maka jumlah barangnya menjadi tidak elastis karena tidak bisa memenuhi jumlah penduduk yang bertambah dalam waktu singkat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat rendah, maka permintaan ini sifatnya inelastis karena ketika masyarakat memiliki uang yang sedikit, maka jumlah barang pun akhirnya yang diminta tidak bertambah, malah tetap atau menjadi lebih sedikit. Artinya, tidak peka terhadap adanya perubahan harga. Karena ketika pendapatannya rendah atau sedikit sedangkan harga barang naik, jumlah barang yang diminta tidak menjadi bertambah tapi malah berkurang karena uang untuk membeli barangnya tidak ada atau jumlahnya sedikit. Berbanding terbalik apabila pendapatan masyarakatnya tinggi. Ketika pendapatan masyarakat tinggi dan harga pun mengalami perubahan yang tinggi, maka permintaan sifatnya elastis karena masyarakat bisa menyesuaikan perubahan harga dengan uang yang dia miliki sehingga bisa membeli barang-barang dengan harga yang mahal tersebut. Dan juga selera masyarakat akan menyebabkan elastisitas permintaan menjadi permintaan yang elastis atau inelastis karena apabila selera ini bisa sesuai dengan jumlah barang yang ada, apabila mengalami perubahan, bisa jadi permintaan itu elastis atau inelastis. Dan juga waktu pemakaian barang yang sangat lama, maka permintaannya elastis. Jadi ketika ada barang yang waktu dipakainya lama, akan mempengaruhi pemakaiannya juga. Sehingga ketika ada perubahan harga, kalau barangnya masih bisa dipakai, maka
bisa melakukan permintaan lagi atau jumlah barang yang diminta akan berubah. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah jenis produk. Apabila produknya produk pertanian, maka disebut dengan penawaran yang sifatnya inelastis karena produk pertanian sifatnya tidak tahan lama sehingga ketika ada perubahan harga maka tidak peka pada perubahan jumlah barangnya karena jangka waktu produk pertanian sifatnya musiman. Dan juga apabila produk industri, penawarannya sifatnya elastis karena produk industri banyak macamnya sehingga banyak pilihan barang yang akan dijual dan juga perubahan harga tergantung pada barang yang akan dihasilkan. Selanjutnya, biaya produksi rendah maka memiliki sifat penawaran yang elastis. Karena biaya produksi rendah, produsen atau penjual bisa menyesuaikan harga barang dengan jumlah barang yang akan dia hasilkan. Jadi ketika harga bahan baku barangnya murah, maka jumlah barang yang dihasilkan pun akan bertambah. Maka sifatnya elastis karena ada perubahan harga. Apabila biaya produksi tinggi, maka penawaran sifatnya inelastis atau tidak peka pada perubahan harga. Karena ketika biaya produksi tinggi disebabkan harga bahan baku yang tinggi, harga barang yang dihasilkan pun menjadi naik, tapi jumlah barang yang ditawarkan tetap atau tidak berubah, malah bisa menjadi lebih sedikit. Makanya penawarannya sifatnya inelastis atau tidak peka pada adanya perubahan harga. Yang ketiga atau yang terakhir, elastisitas penawaran dipengaruhi oleh jangka waktu. Seperti misalkan tadi, produk pertanian kan sifatnya musiman, jadi dia sifatnya inelastis. Atau misalkan jangka pendek penawarannya bersifatnya inelastis atau tidak peka dalam jangka pendek, seperti produk pertanian tadi. Karena dalam jangka pendek, produk pertanian bisa cepat habis, dan perubahan harga pun tidak bisa mengikuti jumlah barang yang cepat habis itu. Berbeda dengan produk industri yang dalam jangka panjang bisa berubah-ubah, maka ketika harga berubah dia bisa mengikuti perubahan harga tersebut. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran adalah sama, yaitu dengan rumus ED sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P, atau ES sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P, dengan keterangan sebagai berikut. ED adalah elasticity of demand atau elastisitas permintaan. ES adalah elasticity of supply atau elastisitas penawaran. P adalah price atau harga barang. Q adalah quantity atau jumlah barang. Delta Q adalah selisih jumlah barang dan delta P adalah selisih harga barang. Selisih ini tidak mempertimbangkan tanda minus atau plus dalam angkanya. Jadi hanya dilihat selisihnya saja dari kedua angka tersebut. Coba perhatikan contoh soal dalam menghitung elastisitas permintaan dan penawaran di bawah ini. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel yang menunjukkan kolom P atau harga dan kolom Q atau kuantitas. P yang pertama adalah 5.000, P yang kedua adalah 6.000, Q yang pertama adalah 10 dan Q yang kedua adalah 8. Dari tabel ini sudah pasti yang dicari adalah elastisitas permintaan atau ED. Maka menghitungnya dengan cara ED sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P. Maka ED sama dengan P yang pertama adalah 5.000 dan dibagi Q yang pertama adalah 10 dikali delta Q adalah selisih dari 10 dan 8 yaitu 2 dibagi delta P adalah selisih 5.000 dan 6.000 yaitu 1.000. Maka ED sama dengan 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000 dibagi 10 dikali 1.000 sama dengan 10.000. Maka nilai elastisitas permintaannya adalah 1. E sama dengan 1, elastisitas permintaan ini disebut dengan elastis uniter. Jadi dengan melihat tabel pertanyaannya saja, kita
pasti bingung karena di dalam Q-nya tidak disebutkan QD atau QS. Kalian harus ingat pada hukum permintaan dan penawaran. Jadi apabila ini harganya naik dan Q-nya turun, maka yang dicari adalah elastisitas permintaan. Karena hukum permintaan adalah apabila harganya naik, maka jumlah barang turun. Selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Dalam tabel ada kolom P dan kolom Q. P adalah harga, Q adalah jumlah barang. P yang pertama adalah 5.000 dan P yang kedua adalah 6.000. Q yang pertama adalah 10 dan Q yang kedua adalah 20. Dalam tabel ini sudah jelas bahwa kita harus menghitung elastisitas penawaran. Karena ketika harganya naik, jumlah barangnya juga naik. Ingat pada hukum penawaran. Jawabannya ES sama dengan P dibagi Q dikali delta Q dibagi delta P. Maka ES sama dengan P yang pertama adalah 5.000 dibagi Q yang pertama adalah 10 dikali delta Q adalah selisih antara 10 dan 20 yaitu menjadi 10 dan dibagi delta P adalah selisih 5.000 dan 6.000 yaitu sebesar 1.000. Maka ES sama dengan 5.000 dikali 10 menjadi 50.000 dibagi 10 dikali 1.000 maka menjadi 10.000 dan diketahui nilai ES sama dengan 5. Nilai ES sama dengan 5 ini artinya elastisitasnya lebih dari 1. Maka elastisitas penawarannya ini disebut dengan penawaran elastis. Jadi sekali lagi perhatikan tabelnya. Kalau kalian tidak mengetahui QD atau QS-nya, tinggal lihat saja angkanya. Apabila angkanya turun sedangkan harganya naik, berarti yang dicari adalah ED. Tapi apabila angka Q-nya naik dan harganya juga naik, berarti yang dicari adalah ES. Demikianlah materi mengenai keseimbangan harga pasar kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mempelajarinya dan salam oikos nomos.